Ya terlalu air terlalu terlalu tinggi tadi. Makanya tangki tadi bisa sampai terangkat ke sebagian-bagian ini. Kemungkinan 7 meteran, 7 meteran. Luka dan air mata memang belum sepenuhnya hilang dari bumi Sumatera yang baru-baru ini diguncang bencana hebat. Lantaran bencana itu meninggalkan jejak kerusakan dan juga lara yang pastinya tak mudah terobati. Karena itu pula, tim Silet bersama Panglima Langit terbang ke Medan Sumatera Utara akhir pekan kemarin dan melanjutkan lewat jalur darat menelusuri daerah di Aceh yang terdampak paling parah bencana banjir bandang. Dan berbekal sejumlah bantuan termasuk ngeborong roti yang dibeli di Medan, tim langsung melanjutkan perjalanan menuju Tamiang Aceh. Maka inilah liputan langsung dari Aceh Tamiang. Halo pemirsa Silet, bersama saya Panglima Langit. Hari ini kita sudah mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu. Kita akan menuju ke Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Kita akan lihat situasi kondisi pasca musibah yang terjadi di Aceh Tamiang dan di Kota Langsa. Jadi benar-benar instalasi sampai kosong ya? Iya, ini hari ini saya kosongkan ya instalasi roti yang di sini. Udah kita borong semua untuk kita bagi-bagikan nanti di Aceh Tamiang. Ini kita belanja roti tahap pertama, nanti kita cari lagi kemungkinan soalnya dia udah habis stoknya, nggak ada lagi. Jadi rencana dia akan lebih banyak lagi kita beli, cuman karena di sini stoknya terbatas. Jadi ini dulu. Jadi selain roti kita juga udah siapkan baju yang baru udah kita siapkan, nanti kita bagi-bagi juga di sana. Tapi nanti target berikutnya saya akan beli lagi mungkin sekitar 200 atau 300 sak beras untuk pembagian di 300 kakak lagi. Sepanjang perjalanan terlihat rumah-rumah yang hancur, lumpur yang masih tebal, debu-debu berterbangan serta anak-anak yang meminta sumbangan di jalan. Setibanya di Aceh Tamiang, terlihat mobil-mobil yang bertumpuk, termasuk yang sempat viral truk tangki seberat 20 ton yang hanyut dan bahkan terangkat hingga 7 meter, menandakan betapa dahsyatnya sapuan banjir kala itu. Halo pemirsa Silet, kembali bersama saya Karna Fajar Maulana dengan tim Silet. Saat ini saya berada di kota Tamiang, Aceh. Oke pemirsa, tepat di belakang saya adalah truk tangki yang bisa dibilang beratnya itu lebih dari 20 ton hingga bisa naik ke atas dan bertumpuk dengan truk lainnya. Ya air terlalu tinggi tadi. Makanya tangki tadi bisa sampai terangkat ke sebagian-bagian ini. Kemungkinan 7 meteran, 7 meteran. Ya halo pemirsa, ini fenomena mobil di atas mobil tuh bisa dilihat. Ini mobil 20 ton loh beratnya. Bayangkan bagaimana caranya mobil bisa naik di atas mobil kalau tidak airnya itu sangat deras. Ini tangki nih. Nah, ini tangki minyak. Tangki minyak bawa-bawa minyak sawit mungkin ya. Nah, ini posisinya begini nih. Lihat. Luar biasa nih. Wah banget sih, bener-bener kalau ngeliat mereka sih, wah kita sih nggak ada apa-apanya banget ya, maksudnya bisa menjadi sarana untuk bersyukur banget gitu, maksudnya untuk terus bisa bertakwa terus gitu sama Allah, karena bener-bener kuasa Allah. Jadi kita bener-bener cuman bisa berdoa, maksudnya kita jangan meremehkan doa teman-teman semuanya, lagi-lagi kita terus doain saudara-saudara kita di sana, semoga Allah senantiasa tolong mereka gitu. Selain truk tangki yang sampai terangkat, banyak pula rumah-rumah yang hanyut hingga puluhan meter dan hanya menyisakan pondasi. Dan di sela-sela pemberian bantuan,
Sejumlah warga yang menjadi korban sambil menangis menceritakan kejadian banjir bandang mengerikan yang mereka alami, serta menunjukkan rumah mereka yang dipenuhi lumpur. Tadi di sini rumah ini? Berarti ini pondasinya? Ya. Ya, bisa kita lihat pemirsa, ini tadi rumah ini posisinya berada di atas ini. Nah, ini pondasi rumahnya, tapi saking derasnya air, jadi di bawah, sehingga berpindah ke tempat itu rumahnya. Nah, cukup jauh sekali. Ini bergesernya ada sekitar 15 meter ya. Itu kan udah tinggal tangganya aja, Pak. Itu rumah mama kami. Yang itu yang Yang ini. Oh, Dia geser. Posisinya gini, Pak. Iya, itu tangganya lah itu. Tangga depannya. Nggak tahu saya bayangkan, Pak. Saya nggak pandai berenang, naik kapal itu umpama jatuh udahlah. Nggak ada lah harapan saya. Nggak ada bisa kita ngomong. Itu anak saya semalam awak bilang, "Adek, nanti kalau nggak ada yang nolong kita naik ke atas loteng itu lagi nak ya, nanti naik dari sini, Adek, sini anak ya." Awak bilang aman. Iya, Mak, katanya. Ya alhamdulillah Tuhan masih mengizinkan kami selamat, ya kan, Dek kan? Ya alhamdulillah Tuhan masih mengizinkan kami selamat, ya kan, Dek kan? Acehnya gini pasrah kami. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami lah. Kami bilang gitu kan. Kami nggak ada mengenangkan harta, yang penting umur kami ini selamat, bisa kami menyelamatkan diri. Ya Allah ya Tuhanku, kami berdoa janganlah hujan aja, udahlah ya Allah dikasih bala segini, awak bilang gitu. Terima kasih tim redaksi Silet atas bantuannya. Di sisi lain, pasca banjir bandang, Kota Tamiang memang bak kota mati. Aktivitas masyarakat lumpuh, sementara aliran listrik juga masih padam. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Kuala Simpang, yang merupakan ibu kota serta pusat pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Selain gelap gulita, kota ini pun seperti kota yang tak berpenghuni jika malam tiba. Sana nggak yang ada material juga? Tapi karena posisi begini, listrik di sini belum nyala, jadi seperti ini. Saya tuh kalau pulang ke Aceh, pasti saya main kemari. Itu menjadi sebuah kayak ritual buat saya main ke Kota Kuala Simpang. Saya suka minum air bubur kacang hijau di situ. Banyak kenangan ya, Pak. Tapi sekarang udah nggak ada lagi, hancur. Saya suka makan mie di situ, duduk. Ini saya berjalan ke di kota yang tidak ada penghuni. Tapi dengan situasi begini, kali ini saya pulang ke Aceh. Yang saya lihat ini seperti ini gitu. Pemirsa bisa lihat sendiri. Tidak ada kehidupan pemirsa di sini. Tidak ada kehidupan pemirsa di sini. Dibilang polisi belum, mereka masih dalam tahap recovery, dalam tahap membangun kembali. Mudah-mudahan pemerintah bisa bertindak cepat ya untuk memberikan bantuan dan kondisi bisa kembali pulih dan kembali seperti sedia kala gitu. Pemandangan yang memprihatinkan pun masih terus ditemui sepanjang perjalanan. Tim Silet juga mendatangi SPBU yang viral lantaran dipenuhi mobil-mobil yang ditinggal pemiliknya saat mengungsi yang kabarnya sudah penuh bau tak sedap. Namun kabar adanya korban jiwa yang terjebak di dalam mobil dibantah oleh warga yang sempat ditemui tim Silet di SPBU itu. Reportase tim Silet turut menggambarkan kondisi porak-poranda akibat banjir bandang dan angin kencang di Desa Kuala Simpang. Kini, warga bertahan di tenda seadanya dengan kondisi kelelahan serta kehilangan seluruh harta benda. Pada saat banjir banyak karena masyarakat pada numpang di sini untuk istirahat. Pada saat malamnya itu airnya naik sampai ke sini. Terus
masyarakat yang berada di dalam mobil, mereka istirahatnya di atas mobil. Oh gitu. Wah, ini bisa dilihat pemirsa di dalamnya. Nah. Turun di dalam atapnya. Iya. Bangunan yang ada yang atapnya sudah, pondasinya sudah hancur, ada yang sampai tinggal alasnya saja. Nah, di sini juga ada bantaran sungai yang tadinya kecil sekarang jadi melebar, dan ada longsor juga yang akhirnya terkikis sedikit demi sedikit hingga sungai tersebut lebar. Sekarang ya inilah. Boleh kita ke sana, Pak? Di sini ya, Pak? Iya, udah sampai sebelum dibuang sepuing-puingnya, mana bisa kemana-mana, Om. Pasti di sini. Jadi tidurnya tuh udah kayak berlapis-lapis lah di situ, sambil duduk di situ. 3 malam. Iya, nggak bisa minum, nggak nyari makan. Nggak ada air, kami nyari-nyari air anyut-anyut itulah nyangkut tuh. Kalau makan ya nggak tahu lagi lah. Alhamdulillah sekarang bantuan dah ada walaupun ini kan. Yang belum bisa ke sana bisa banyak banget ikhtiar yang bisa kita lakuin, yaitu bisa donasi, terus bisa juga ya doain mereka, semoga Allah jaga mereka, semoga bencananya cepat pulih lagi kotanya. Dari Tamiang, tim Silet akhirnya menuju Langsa, kota kelahiran Panglima Langit. Dalam perjalanan, lagi-lagi tim membagikan kaos dan makanan kepada warga yang ternyata banyak yang belum tersentuh bantuan. Panglima Langit juga sempat mengunjungi rumah orang tuanya dan mendapati mereka selamat meski sempat tak bisa dihubungi selama berhari-hari karena rumah terendam banjir dan listrik pun padam. Kelegaan jelas terpancar di wajah Panglima Langit usai bertemu orang tuanya serta mendapati rumahnya yang telah dibersihkan. Makasih. Satu-satu. Ya, alhamdulillah saya sudah berada di Aceh, tepatnya di Matang Selimeng, di kediaman kedua orang tua saya. Karena pemberitaan banjir yang luar biasa Aceh, Kota Langsa dan Aceh Tamiang, sehingga saya datang kemari untuk langsung menjenguk kedua orang tua saya untuk memastikan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ketemu, hati saya lega, soalnya saya 4 hari di Jakarta nggak bisa menghubungi. Jadi sebatas ini sepinggang saya, segini airnya. Jadi setelah air surut, lumpurnya segini. Ini kan kelihatan lumpur kuning yang di batas. Oh, itu lumpurnya yang Lumpur. bukan air atau bukan? Bukan, ini lumpur, endapan lumpurnya. Dari sini mungkin segini ya, sedada saya ya paling ya. Itu paling. Sedada. Lumpurnya Pak semalam? Lumpurnya enggak. Ini ya bekas-bekasnya ya. Masih ada bekasnya ya. Dalam juga Bang lumpurnya Bang? Iya. Ya, karena kemarin saya konfirmasi ada teman saya juga di sana juga yang saat ini yang dibutuhkan itu memang selain pakaian itu vitamin. Karena kan rumah sakit juga ikut terdampak juga kan. Nah, jadi mereka tuh butuh vitamin dan lain sebagainya. Dan selain itu juga air, karena air itu kan merupakan sumber hidup ya.